Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami minggu ini yaitu tentang Sustainability Report yang kami beranggotakan Kenny Aditya, Muhammad Abizar Syuraim, dan saya sendiri Muhammad Abdurrahman Syuraim. Materi yang pertama dimulai dari indikator kode G1 yang tentang penyusunan strategis keputusan senior. Semua indikator ini kita dilihat berdasarkan laporan sustainability reportnya dan annual reportnya. Kita dan diperiksa per indikatornya. Yang pertama indikatornya pernyataan strategis dari pengambil keputusan senior yang skornya itu satu berada di halaman 8 sampai 14. Yang G42 dampak, risiko dan peluang utama berada di halaman 10, 12, 24. G43 nama organisasi yang yaitu nama organisasinya itu PT Java Confit Indonesia Tbk berada di halaman 14. G44 merek produk dan layanan utamanya berada di halaman 17 yaitu tentang pakan, karkas, olahan, pakan ikan, produk sapi, vaksin hewan. Terus G45 lokasi kantor pusat, indikatornya itu berada di halaman 33 yang berlokasi di Wisma Millenia lantai 7. G46 negara operasi, indikatornya berada di halaman 15, 42 sampai 43. G47 sifat kepemilikan dan bentuk hukum. Bentuk hukum Java ini berbentuk perseroan terbuka atau perusahaan publik di halaman 14 dan 15. G48 pasar yang dilayani, melayani pasar hulu hingga hilir di Indonesia dan pasar ekspor, dia indikatornya berada di halaman 16 sampai dan 41. G49 skala organisasinya, indikatornya itu berada di halaman 15. G410 karyawan dan angkatan kerja total berada di halaman 15. Persentase karyawan yang dicakup perjanjian kerja bersama tidak dibahas dalam sustainability report yang jadi skornya itu 0. G412 deskripsi rantai pasokan organisasi, indikatornya berada di halaman 16 dan 35. G G413 perubahan signifikan dalam organisasi dan rantai pasokan dijelaskan di halaman 15, 21 dan 36. G414 penerapan pendekatan prinsip kehati-hatian dibahas di halaman 12 dan 24. Daftar piagam atau inisiatif G415 tentang daftar piagam atau inisiatif eksternal yang tidak dibahas di dalam sustainability report. Selanjutnya G416 keanggotaan asosiasi dibahas di halaman 30. G417 entitas yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasi dibahas di halaman 32 dan 36. Proses untuk mendefinisikan dan batasan laporan atau G14 dibahas di dalam halaman 37. Daftar aspek material yang diidentifikasi G419 tabelnya berada di halaman 38 yang mencantum 10 topik material teratas yang menjadi fokus laporan. G419 G420 batasan aspek di dalam organisasi yang dibahas di halaman 39, bantuan batasan aspek di luar organisasi di halaman 39 juga. G422 dampak dari penyajian kembali informasi
dibahas di halaman 36, 75, 107 yang tentang adanya penyajian data pada data kecelakaan dan emisi GRK tahun 2022-2023. 4 G423 perubahan signifikan dalam lingkup batasan dibahas di halaman 36. G424 daftar kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan dibahas di halaman 33. G425 dasar identifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan dibahas di halaman 37 yang dilakukan sebagai bagian dari proses materialitas ganda melalui survei internal dan eksternal. G426 pendekatan dan frekuensi keterlibatan pemangku kepentingan yang dibahas di halaman 33 sampai 35. Topik utama yang diajukan dan respon organisasi dibahas di halaman 38. G428 tanggal laporan sebelumnya disebutkan di halaman 32. G429 siklus laporan dibahas di halaman 32 juga. G430 periode pelaporan dibahas di halaman 32. G431 titik kontak untuk pernyataan laporan dibahas di halaman 32. Insiden konten GRI G432 dibahas di halaman 136 dan 140. G433 penjaminan eksternal dibahas di halaman 32 yang menjelaskan dilaporkan bahwa penjaminan eksternal belum dilakukan untuk laporan ini. G34 struktur tata kelola yang dibahas di halaman 19 dan 21. Struktur terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Manajemen Senior. Komite berlanjutan diidentifikasi sebagai komite yang bertanggung jawab atas dampak EES. G435 proses pendelegasian wewenang yang tidak dibahas dalam Sustainability Report. Begitu juga untuk G436. Selanjutnya G437 proses konsultasi antara pemangku kepentingan dan Badan Tata Kelola Tertinggi yang dibahas di halaman 33 sampai 35. G438 melaporkan komposisi Badan Tata Kelola Tertinggi dan komitenya dengan eksekutif atau non-eksekutif kemerdekaan. Yang dibahas di halaman 19, 21 dan juga dibahas di laporan tahunannya di halaman 54 sampai 55. G439 laporkan apakah ketua Tata Badan Kelola Tertinggi juga merupakan pejabat eksekutif yang tidak dibahas. G440 melaporkan proses nominasi dan seleksi untuk Badan Tata Kelola Tertinggi dan komite-komitenya serta kriteria yang digunakan untuk mencalonkan dan memilih anggota Badan Tata Kelola Tertinggi yang dibahas di Annual Report halaman 138. G441 melaporkan proses kepada Badan Tata Kelola Tertinggi untuk memastikan konflik kepentingan dihindari dan dikelola, melaporkan apakah konflik kepentingan diungkapkan pada para pemangku kepentingan. Di indikator ini diungkapkan di Annual Report halaman 168 dan di Sustainability Report halaman 172. G442 melaporkan peran Badan Tata Kelola Tertinggi dan Eksekutif Senior dalam pengembangan, persetujuan, dan pemutakhiran pernyataan tujuan, nilai, atau misi strategi kebijakan dan sasaran organisasi terkait dampak yang dibahas di halaman 19 dan 21. G443 melaporkan langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan kolektif Badan Tata Kelola Tertinggi tentang topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dibahas di Annual Report di halaman 133.
proses evaluasi Badan Tata Kelola Tertinggi terkait tata kelola dan melaporkan tindakan yang diambil sebagai tanggapan terhadap evaluasi kinerja Badan Tata Kelola Tertinggi sehubungan dengan tata kelola topik ekonomi, lingkungan, dan sosial di, atau G444 dibahas di Annual Report halaman 139. G445 tentang laporan peran Badan Tata Kelola Tertinggi dan identifikasi dalam identifikasi dan pengelolaan dampak, risiko, dan peluang ekonomi, lingkungan, dan sosial tidak dibahas, begitu juga untuk G446 dan G447. G448 laporan komite atau posisi tertinggi yang secara resmi meninjau dan menyetujui laporan keberlanjutan organisasi dan memastikan bahwa semua aspek material tercakup yang dibahas di halaman 21 dan halaman 37. G449 laporkan proses pengkomunikasian masalah kritis kepada Badan Tata Kelola Tertinggi yang tidak dibahas di Sustainability Report maupun Annual Report. G450 laporan sifat dan jumlah total masalah kritis yang dikomunikasikan kepada Badan Tata Kelola Tertinggi dan mekanisme yang digunakan untuk menangani dan menyelesaikannya, yang dibahas di halaman 20 dan Annual Report halaman 24. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kenny Aditya. Pada Kenny Aditya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan membahas tentang laporan sustainability PT JPFA. Kemudian untuk G451, kita melaporkan kebijakan remunerasi untuk Badan Tata Kelola Tertinggi dan Eksekutif Senior untuk jenis remunerasi. Hal ini diungkapkan, jadi dikasih poin 1 dan diungkapkan pada Annual Report halaman 141. Kemudian G452 melaporkan proses penentuan remunerasi. Jadi melaporkan apakah konsultan remunerasi terlibat dalam penentuan remunerasi dan apakah mereka independen dari manajemen, dan laporkan hubungan lain. Diungkapkan pada Annual Report halaman 141 sampai 143. Kemudian G453 melaporkan bagaimana pandangan pemangku kepentingan dicari dan dipertimbangkan terkait remunerasi, termasuk hasil pemungutan suara mengenai kebijakan dan proposal remunerasi jika berlaku. Tidak diungkapkan, jadi kami kasih poin 0. Kemudian 3454 melaporkan rasio total kompensasi tahunan untuk individu dengan gaji tertinggi di organisasi di setiap negara. Ini diungkapkan pada Annual Report halaman 143. Selanjutnya G455 melaporkan rasio persentase kenaikan total kompensasi tahunan bagi individu dengan gaji tertinggi di organisasi di setiap negara. Ini tidak diungkapkan, kami kasih poin 0. Kemudian lanjut G456 menjelaskan nilai prinsip standar dan norma perilaku organisasi seperti kode etik seperti kode etik. Ini diungkapkan pada Sustainability Report halaman 19. Selanjutnya G457 melaporkan mekanisme internal dan eksternal untuk meminta nasihat tentang perilaku etis dan sah. Diungkapkan pada Sustainability Report halaman 47. Kemudian G458 melaporkan mekanisme internal dan eksternal untuk melaporkan kekhawatiran tentang perilaku tidak etis atau melanggar hukum. Ini tidak diungkapkan. Lanjut tentang G4DMA melaporkan alasan mengapa aspek tersebut material dan bagaimana organisasi mengelola aspek itu material. Ini diungkapkan pada Sustainability Report halaman 37 dan 38. Kemudian G4 ECI, EC pertama, nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan diungkapkan pada halaman 28 sampai 29. Kemudian G4 EC2, implikasi keuangan dan risiko serta peluang lainnya bagi kegiatan organisasi akibat perubahan iklim diungkapkan pada halaman 29 dan 68. G4 EC3 dan G4 EC4 tidak diungkapkan, jadi kami kasih poin 0. Lanjut G4 EC5
Rasio upah tingkat pemula standar berdasarkan gender dibandingkan dengan upah minimum lokal di lokasi operasional yang signifikan diungkapkan pada halaman 109. Kemudian, perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan diungkapkan pada halaman 111. G4 EC7 tentang pengembangan dan dampak investasi infrastruktur dan layanan yang didukung diungkapkan pada halaman 48, 55, 118, dan 121. Kemudian G4 EC8 dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan termasuk tingkat dampaknya diungkapkan pada halaman 118, kemudian 120 sampai 121, kemudian 125. G4 EC9 tentang proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal di lokasi operasi yang signifikan diungkapkan pada halaman 58. G4EN1 bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume tidak diungkapkan. G4EN2 presentasi bahan yang digunakan merupakan bahan input yang didaur ulang juga tidak diungkapkan. Kemudian G4EN3 konsumsi energi dalam organisasi diungkapkan pada halaman 81 sampai 82. G4EN4 konsumsi energi di luar organisasi tidak diungkapkan. Kemudian G4EN5 intensitas energi diungkapkan pada halaman 75. G4EN6 pengurangan konsumsi energi tidak diungkapkan. G4EN7 juga tidak diungkapkan tentang pengurangan kebutuhan energi di produk dan jasa. G4EN8 total penarikan air berdasarkan sumber diungkapkan pada halaman 91. Yang G4EN9 sumber air yang sangat terpengaruh oleh penarikan air juga diungkapkan pada halaman 91. G4EN10 presentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali diungkapkan pada halaman 89. G4N11 lokasi operasional berada atau bersebelahan dengan kawasan lindung dan nilai keanekaragaman hayati tinggi diungkapkan pada halaman 142. G4N12 sama G4N13 tidak diungkapkan. G4N14 jumlah spesies IUCN dan daftar nasional berdasarkan tingkat risiko kepunahan diungkapkan pada halaman 139. G4N15 emisi GRK langsung diungkapkan halaman 75. EN16 emisi GRK tidak langsung energi diungkapkan halaman 75. EN70 EN17 emisi GRK tidak langsung lainnya skop 3 diungkapkan pada halaman 75. E4 EN18 intensitas emisi GRK diungkapkan halaman 75 juga. EN9 pengurangan emisi GRK juga diungkapkan halaman 76. Emisi zat perusak ozon tidak diungkapkan, kami kasih nilai 0. G4N21 juga tidak diungkapkan. Kemudian total pembuangan air berdasarkan kualitas dan tujuan diungkapkan halaman 93. Berat total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan diungkapkan halaman 96. G4N24 jumlah dan volume tumpahan signifikan tidak diungkapkan. G4EN25 berat limbah berbahaya sesuai konvensi Basel diungkapkan pada halaman 97. G4EN26 badan air dan habitat yang terdampak signifikan oleh pembuangan air tidak diungkapkan. G4EN27 tingkat mitigasi dampak lingkungan dan produk jasa tidak diungkapkan juga. G4EN28 presentasi produk atau bahan kemasan dikembalikan tidak diungkapkan. Kemudian denda dan sanksi non moneter atas ketidakpatuhan lingkungan diungkapkan oleh 93. G4EN30 dampak lingkungan signifikan dari transportasi produk atau material atau pegawai tidak diungkapkan. Total pengeluaran G4EN31 total pengeluaran dan investasi untuk perlindungan lingkungan diungkapkan halaman 29. G4N32 termasuk baru yang di sini menggunakan kriteria lingkungan tidak diungkapkan. Dampak kemudian G4N33 dampak lingkungan negatif nyata dan potensial yang signifikan pada rantai pasokan dan tindakan yang diambil juga tidak diungkapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Abizar. Pada Abizar, persilahkan. Selanjutnya itu kode G.
G4 EN34 jumlah keluhan mengenai dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme itu tidak diungkapkan. Lalu G4 LA1 jumlah dan tingkat perekrutan dan perputaran karyawan itu merupakan poin satu, yaitu diungkapkan pada halaman 112. Kode G4 LA2 manfaat untuk karyawan penuh, kontrak, dan paruh waktu itu diungkapkan pada halaman 110. G4 A3 tingkat kembali bekerja dan retensi setelah cuti orang tua itu tidak diungkapkan. G4 LA4 jangka waktu pemberitahuan minimum perubahan operasional itu juga tidak diungkapkan. Lalu G4 LA5 persentase tenaga kerja dalam komite K3 manajemen kerja itu juga tidak diungkapkan. Selanjutnya kode G4 LA6 jenis dan tingkat cedera, penyakit kerja, dan hari hilang, ketidakhadiran, dan kematian itu diungkapkan pada halaman 107. Lalu G4 LA7 pekerja dengan insidensi atau risiko tinggi penyakit terkait pekerjaan itu tidak diungkapkan pada sustainability report. G4 LA8 topik K3 dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja itu juga tidak diungkapkan. Lalu G4 LA9 rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan itu mendapatkan poin satu dan diungkapkan pada halaman 115. G4 LA10 program pengembangan keterampilan dan transisi karir itu diungkapkan pada halaman 116. G4 LA11 presentasi karyawan yang menerima tinjauan kinerja rutin itu tidak diungkapkan. Lalu dari G4 LA12, G4 LA13, G4 LA14, dan G4 LA15 itu juga tidak diungkapkan. Selanjutnya G4 LA16, jumlah keluhan mengenai praktik ketenaga kerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme keluhan formal itu diungkapkan pada halaman 119. Selanjutnya kode G4 HR1, jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi penting yang menyertakan klausul hak asasi manusia atau yang telah melakukan pemilihan hak asasi manusia itu juga tidak diungkapkan. G4 HR2, jumlah total jam pelatihan karyawannya tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia yang berkaitan dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasional, termasuk presentasi karyawan yang dilatih, itu diungkapkan pada halaman 104 sampai halaman 105. Selanjutnya G4 HR3, jumlah total kejadian diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil itu tidak diungkapkan. G4 HR4 operasi dan termasuk yang teridentifikasi di mana hak untuk melaksanakan kebebasan, berserikat, dan perundingan bersama dapat dilanggar atau berisiko signifikan, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak ini itu diungkapkan pada halaman 46 dan halaman 110. G4 HR5 operasi dan pemasok yang diidentifikasi memiliki risiko signifikan terhadap kejadian pekerjaan anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi pada penghapusan pekerjaan anak secara efektif itu diungkapkan pada halaman 110. Kode G4 HR6 operasi dan pemasok yang diidentifikasi memiliki risiko signifikan terhadap kejadian kerja paksa atau wajib, langkah-langkah untuk berkontribusi pada penghapusan semua bentuk kerja paksa atau wajib, itu juga diungkapkan pada halaman 110. Selanjutnya dari G4 HR7, G4 HR8, G4 HR9, G4 HR10, hingga G4 HR11 itu tidak diungkapkan pada laporan Sustainability Report atau Annual Report. Kita masuk kepada kode G4 SO1. Komunitas lokal operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak dan program pengembangan itu diungkapkan pada halaman 118 dan 121. Lalu G4 SO2, dampak negatif signifikan pada komunitas lokal itu tidak diungkapkan. G4 SO3, operasi yang dinilai risiko korupsi itu diungkapkan pada halaman 24. Lalu kode G4 SO4, komunikasi dan pelatihan anti korupsi, itu diungkapkan pada halaman 19, 24, dan 46 pada Sustainability Report dan Annual Report halaman 174. G4 SO5, insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil, itu diungkapkan pada halaman 19. Lalu G4 SO6,
kebijakan publik, nilai total kontribusi politik, finansial, dan non-finansial itu tidak diungkapkan. Lalu G4 Desur 7, G4 Desur 8, G4 Desur 9, sampai G4 PR1 itu juga tidak diungkapkan pada Sustainability Report. Kode G4 PR2, ketidakpatuhan K3 produk itu diungkapkan pada halaman 45. Lalu G4 PR3, informasi wajib pada produk itu tidak diungkapkan. Lalu G4 PR4, ketidakpatuhan pelabelan itu diungkapkan pada halaman 45. G4 PR5, kepuasan pelanggan diungkapkan pada halaman 18. G4 PR6, penjualan produk terlarang itu tidak diungkapkan. G4 PR7, pelanggaran komunikasi pemasaran juga tidak diungkapkan. G4 PR8 dan G4 PR9, pengaduan privasi pelanggan dan denda terkait produk dan jasa juga tidak diungkapkan. Jadi setelah kami hitung, total pengungkapan yang terhitung adalah 89 poin dari 159 poin. Jika dibagi itu hasilnya 0,593. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih pada Abizar. Jadi skor pengungkapan yang persentasenya 59,33 ini dari 89 yang 89 dari 150 poin mengindikasikan bahwa laporan keberlanjutan perusahaan mencapai tingkat kepatuhan GRI fundamental, tetapi gagal memenuhi persyaratan untuk opsi GRI komprehensifnya atau tingkat lanjutnya. Tetapi kurangnya skor ini juga dikarenakan bedanya standar dan indikator-indikator yang dipakai dalam analisis. Standar yang dipakai adalah standar yang kami pakai untuk analisis itu standar GRI tahun 2013 dan yang digunakan dalam laporan sustainability report ini menggunakan standar GRI tahun 2021. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.